Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat berjumpa kembali. Hari ini tanggal 3 November 2024 jam 9.47 malam ya. Kita akan kembali bersama-sama membuat resume fundamental saham dari laporan keuangan triwulan 3 2024 ya. Kita akan membahasnya dari segi value, dividen, free cash flow, ketahanan, dan kepengendaliannya ya. Analisa ini adalah bahan pertimbangan tambahan, bukan perintah untuk melakukan aksi beli atau jual, karena setiap investor itu punya cara menilai masing-masing, punya cara untuk menentukan saham masing-masing. Sehingga apa yang saya sampaikan ini adalah bahan pertimbangan tambahan sekali lagi, dan juga untuk edukasi ya. Kita punya 3 yang akan kita bahas hari ini, yaitu ISSP, ERAL, dan SSTM. Saringan pertama kita berupa kita mempunyai data-data awal dulu ya. Dari data awal itu maksimal 1 data yang tidak memenuhi kriteria, itu yang akan kita bahas. Yang lebih dari 1 kita tidak bahas ya, meskipun itu emitennya terkenal atau istilahnya banyak ditradingkan, tetapi yang kita bahas ini adalah yang memenuhi kriteria. Baik, yang pertama ini kita punya ISSP, Steel Pipe Industry of Indonesia. Ini emiten yang bergerak di bidang baja ya, tapi baja yang sudah jadi. Biasanya untuk konstruksi, misalnya konstruksi bangunan, jembatan, dan lain-lain ya. Untuk ISSP ini kita punya 3 data ya, termasuk yang agak lengkap. Triwulan 1, 2, dan 3 ya. Dari data pertama dulu ya, dari segi modal ini ada kenaikan modal ya. Di triwulan 3 ada kenaikan modal. Kemudian dari segi keuntungan bersih ini ada penurunan ya. Kalau modal tadi meningkat tetapi keuntungan bersihnya turun. Kemudian dari segi harga ada peningkatan, aset lancarnya meningkat sangat pesat ya. Kemudian hutangnya ini berfluktuasi, dan kepemilikan ini tidak berubah tetapnya. Sehingga dapat kita simpulkan sementara bahwa kinerja perusahaan ini ya, dari segi ketahanan ini ada peningkatan, namun dari segi value ataupun dari segi nilainya ya, perkembangan dari segi keuntungannya dan modal ini mix ya, campuran. Kemudian kita pindah ke rasio. Yang pertama yaitu dari segi rasio keuntungan bersihnya, triwulan 1, 2, dan 3 ini sama 10% semua ya, kecuali komanya. Jadi tidak terlalu masalah. Jadi di sini keuntungan bersihnya tetap di 10%. Berarti di sini pas-pasan ya. 10% ini pas-pasan ya. Kemudian kita melihat dari segi valuasi, di harga sekarang 300 ya, dibandingkan dengan nilai perusahaannya 677, kita punya diskon 56%. Jadi dari harga sekarang menuju ke nilai bukunya 56% ya. Kalau kita sampaikan ke target PBV 2,5, itu berarti ada 464%. Jadi ada potensi ya, ada potensi untuk multi bagger. Yang kedua, kita melihat dari segi maksimal beli kita di 685, harga sekarang 300, berarti kita juga punya diskon 56%. Jadi MOS-nya, margin of safety-nya ini 56%. Jadi kalau kita beli sekarang ya, istilahnya nih beli sekarang, kita punya
dapat diskon 56% dan ada potensi untuk mendapatkan multi bagger ya. Yang berikutnya dari segi konfirmatornya ya, perusahaan sudah membagikan dividen sejumlah 21%. Kalau menurut kita ini masih kecil ya, kita mengharapkan di atas 30. Dari triwulan 3 ini ya, dari triwulan 3, tapi nanti kita tidak tahu di triwulan 4 ya. Di triwulan 3 ini dengan 21,74 tadi, kita akan mendapatkan 14,9%. 14,9 rupiah ya. Setara dengan hampir 5 ya, hampir 5. Jadi bisa aja sih kurang lebih karena 4,9 hampir 5. Jadi kita kategorikan di sini seperti ini ya. Sehingga konfirmatornya ini konfirmatornya ini kurang meyakinkan, istilahnya begitu ya. Andai kata dia di sini 30%, maka DPR-nya 30%, maka dividen yield-nya menjadi 6,85. Ini memenuhi kriteria ya. Sedangkan di sini 4,97 tinggal 0,3 ya. Itu yang ketiga ya. Yang keempat, kita melihat dari segi ketahanan perusahaan. Ini free cash flow-nya 16%, besar, aset lancarnya besar sekali, hutangnya tidak ada masalah. Kemudian warkatnya atau retailnya 33%, CASA-nya semua sahamnya hanya 42% yang ada di bursa. Berarti secara umum perusahaan ini dari segi ketahanan perusahaannya bagus ya, artinya resiko untuk bangkrut itu agak jauh ya. Kemudian juga perusahaan entah pengendali tidak trading ya. Sehingga dari data yang kita dapatkan ini ya untuk perusahaan ini secara umum dari segi valuasi ini murah ya. Kemudian dividennya kalau kita kumulasikan kurang ya, sedikit lagi. Tetapi kalau kita ratakan sebenarnya dia sudah memenuhi kriteria. Jadi kalau saya boleh menentukan, mungkin di sini tinggal satu ya, ada di sini istilahnya pilihannya dua sih. Kalau keuntungannya lebih dari 5%, oke. Kalau kita pribadi istilahnya kan ini cuma 0,3 ya. Saya pribadi lebih cenderung tetap menunggu sedikit lagi di triwulan 4 ya, menunggu ini apa? Dividen ya. Dividen satu aja, tapi bagi Anda yang istilahnya berani mengambil langkah lebih maju bisa saja sih, karena tadi dividennya 4,9 ya. Andai kata di sini tadi 24% saja misal, maka sudah bisa ya. Jadi bagi Anda yang ya sedikit mengambil risiko, silahkan ya, boleh saja. A-nya dianggap layak, tinggal langkah berikutnya adalah menentukan atau mengecek GCG-nya. Bagi Anda yang ingin sedikit mengambil risiko, silahkan cek GCG-nya ya. Namun dari segi data ini saya akan menulis menunggu dividen membaik ya. Seperti itu dulu untuk saham ISSP, Steel Pipe Industry of Indonesia ya. Dari segi keuntungan tadi pas-pasan di 10%, saya kasih gini aja ya, pas-pasan di 10%. Kemudian perusahaannya tadi kalau kita beri banyak diskonnya kalau kita beli ya, dan juga ada potensi untuk multi bagger. Kemudian dividennya ini
hampir di 5 ya tadi. Kemudian ketahanan perusahaan dan pengendalian aman. Jadi secara yang saya baca di sini menunggu dividen membaik, tapi kalau Anda mau mengambil langkah lebih dulu bisa saja, tapi terakhir tadi cek dulu good corporate governance-nya ya. Baik, yang kedua kita akan membahas ERAL, Sinar Eka Selaras TBK ya. ERAL atau Sinar Eka Selaras TBK ya. Kita kasih aja gini. Nah, seperti ini. Sinar Eka Selaras TBK. Kita pun juga punya data, tapi datanya hanya 2 ya. Namun secara umum dulu bahwa dari data yang kita dapatkan bahwa datanya semua memenuhi kriteria ya. Lanjut kita akan membahas per bidang. Dari segi book value, dari segi modal ada peningkatan. Dari segi keuntungan ada peningkatan ya. Namun juga dibarengi dengan naiknya harga ya. Kemudian aset lancarnya meningkat, hutang ini menurun. Kepemilikan retail ini 20%, asing tidak berpengaruh ya. Jadi simpulannya bahwa triwulan 3 ini meningkat dari triwulan 2 ya. Lanjut kita menuju ke rasio-rasio. Yang pertama ini rasio persentase keuntungan. IPS dibandingkan nilai bukunya triwulan 2 13%, triwulan 3 juga 13%. Berarti keuntungannya tetap ya. Dan juga di atas 10%. Berarti di sini keuntungan bersihnya sudah di atas 10%, tapi saya pribadi belum bisa mengkategorikan ke dalam growth perusahaan growth ya, growth company, tapi dia masih dalam fair company saja ya. Yang kedua ya, rasio yang kedua yaitu valuasi. Kita melihat dari segi harga sekarang 274 dibandingkan dengan nilai buku 302 ada 9% ya, berarti agak kecil ya, 9% dari harga sekarang menuju nilai bukunya. Tapi kalau kita memproyeksikan ke PBP 2,5 ada sekitar 176% ya. Berarti ada potensi untuk ya bagger ya, hampir multi bagger. Di harga sekarang ini kita punya diskon 30%, kan maksimalnya 393, sekarang 274, berarti ada diskon 30%. Sehingga dari data yang kita dapatkan di sini bahwa kalau kita beli sekarang kita dapat diskon 30% dan ada potensi untuk mendapatkan keuntungan 176%. Potensi ya, karena kita tidak tahu ke depan. Kemudian perusahaan juga membagikan dividen 24%. Sudah peduli dengan investor, tetapi jumlahnya masih kecil. Dan dari data yang kita dapatkan ya, misalnya dengan data ini, maka andai kata sekarang dibagikan dividen, maka kita akan dapat 9,6 atau setara 3,5, dan ini masih di bawah 5% kalau menurut saya pribadi ya. Sehingga valuasi murahnya ya, ini sudah dibarengi dengan dividen tetapi masih belum memenuhi kriteria ya. Valuasi murahnya belum didukung penuh oleh dividen. Untuk ketahanan perusahaan ini free cash flow-nya 25%, aset lancarnya 358, hutangnya di bawah 50%, kepemilikan ini semuanya pengendali tidak trading, dan yang ada di bursa itu semuanya retail ya.
Sekali lagi asing tidak berpengaruh ya. Jadi secara umum kalau melihat data ini untuk ERAL ya, ini berarti konsumer ya. Untuk ERAL ini secara umum kita dapat melihat bahwa keuntungannya ini sudah bagus, walau fair company tapi belum wonderful company ya. Kemudian ini berarti yang menjadi concern berikutnya hanya satu ya. Kita hanya menunggu dividennya saja lagi ya, supaya memenuhi kriteria tadi. Misalnya kita jadikan 30 dulu ya. Jumlahnya masih kecil ya, berarti mungkin di 35. Nah, baru bisa. Jadi kita berharap nanti dividen payout ratio-nya di sekitar 35%. Jadi kita menunggu di triwulan 4 nanti ada perbaikan kinerja, dalam artian perbaikan jumlah DPR-nya ya. Atau kalau tidak berarti IPS-nya yang meningkat tajam atau harganya yang turun, mungkin seperti itu. Jadi kita cek lagi di triwulan berikutnya tentang bisa saja nanti dividennya yang DPR-nya yang meningkat atau bisa juga valuasinya yang menurun. Itu dulu untuk ERAL ya. Kita akan menunggu lagi di triwulan berikutnya. Yang berikutnya ini Sansan ya. Sansan ya, Textile Manufacture STM. Ini berarti kalau ada yang terbaca seperti ini berarti tekstil ya, perusahaan bergerak di bidang tekstil ya. Ini termasuk salah satu sektor yang cukup tertekan saat ini ya. Sektor yang cukup tertekan oleh keadaan ekonomi sekarang. Baik, kita akan bahas lagi bahwa yang pertama ya. Yang pertama dari data-data yang kita dapatkan di sini ada satu data yang agak perlu kita concern lebih jauh, yaitu IPS-nya ya. Keuntungannya ini kurang dari Rp10. Berarti nanti ada pengaruh juga bahwa dia akan kurang dari 10% ya. Selanjutnya kita akan bahas satu persatu dari segi kepemilikan dulu ya. Dari segi nilai bukunya ini tetap ya 209. EPS-nya ini meningkat di 0, harga malah turun, aset lancarnya meningkat, hutangnya menurun ya. Jadi dari segi data yang kita dapatkan ini secara umum terjadi peningkatan, walaupun peningkatannya sangat sedikit. Itu yang pertama. Kemudian dari segi valuasi bahwa keuntungannya tadi karena hanya Rp1, triwulan 2 untungnya 0,7%, triwulan 3 0,9. Ini berarti istilahnya perusahaan hampir merugi ya, hampir rugi ya. 0, berarti hampir rugi. Perlu di-concern lebih jauh. Yang kedua, kita akan melihat dari segi harga sekarang 157, nilai perusahaannya 209. Jadi ada 25%, dari 157 ke 209 itu 25%, atau setara PBP-nya 0,75 ya. Kalau kita memproyeksi target di 2,5 berarti ada kemungkinan multi bagger di 234. Ini kemungkinan ya. Kemudian dari segi valuasi ya, cari ini harga maksimal 20
rupiah, harga sekarang 157, berarti kalau kita beli sekarang kita harus mengeluarkan ekstra dana lagi sekitar 7 kali lipat. Kalau harganya 7 rupiah, 10 rupiah ya, berarti kita harus mengeluarkan 70 rupiah ya, 7 kali lipat. Ini termasuk sangat mahal ya. Namun dari mengeluarkan yang 7 kali lipat tadi, ada potensi untuk multi bagger. Itu yang pertama. Karena perusahaannya hampir saja, memang ada untung tapi 0, ya, hampir di minus. Ini berarti kita bisa memprediksikan bahwa perusahaan tidak akan membagikan dividen atau belum bisa ya. Kemudian dari segi ketahanan perusahaan ini free cash flow-nya 0,4 ya. Jadi hanya 0,9. Ini sangat riskan, hampir minus ya. Seperti keuntungannya juga. Kemudian dari segi aset lancar oke, hutang tadi oke. Jadi ada satu concern untuk ketahanan, yaitu di free cash flow-nya ya. Terakhir kepemilikan ini tidak masalah dan hanya ada lokal, tidak ada asing ya. Dari data yang kita dapatkan di sini, tentu saja kalau menurut saya pribadi ya, menurut opini ya, kita belum saatnya mungkin untuk berinvestasi di sini. Sorry. Hal yang kita akan lakukan selanjutnya adalah tentu saja kita akan menunggu ya. Sorry, di mana? Kita akan menunggu di triwulan 4 untuk melihat lagi nanti ya perbaikan dari data ini ya. Maksudnya perbaikan kinerjanya ya. Yang kita tunggu tentu saja nanti kita akan mengecek EPS-nya lagi. Kemudian juga kita akan melihat harganya apakah nanti menuju ke kesetimbangannya ya. Untuk dividen nanti saja dulu. Dan yang terakhir ini ya, free cash flow-nya. Jadi nanti ada 3 dulu yang kita cek lagi secara bertahap ya. Terus yang terakhir lagi di sini ada tertera ekuitas dalam pemantauan. Artinya perusahaan ini menjadi concern dari BEI atau IDX bahwa perusahaan ini dalam pemantauan. Jadi selama notasinya ada, meskipun datanya bagus, kita tetap harus menunggu lebih jauh ya. Karena apapun yang terjadi, kalau bursa itu memberikan notasi, tentu harus kita patuhi ya. Jadi datanya plus notasi tadi kita cek terus juga ya. Baik, inilah 3 saham yang kita bahas hari ini, yaitu ISSP, ERAL, dan SSTM ya. Sekali lagi bahwa pembahasan kita ini adalah bahan pertimbangan tambahan serta edukasi, bukan perintah untuk melakukan aksi beli atau jual ya. Oleh karena itu, hal selanjutnya adalah investor melakukan analisa sendiri ya. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.